Atas kesempatan kangku secara pribadi mewakili keluarga Ike, keluarga Andi Kundri Siska, Jemelai Humak tu uang keadaan duka keluarga Ike itu. Terima kasih atas pendumah tunda pahari keluarga Juli kumpul bersama-sama dengan Ike ketika tu, dan Ita hendak tu sama-sama mengantarkan jenazah orang tua terkasih Ike guang Eka peristirahatan terakhir yaitu guang ka pemakaman jeta heta melai Bukit Ngalangkang. Ndak ketahuan kya jadi kare langsung berlaku kya pemandu jalan je ketawa jalan jembit bendera Eke Sarasinde akan pengurus lingkungan sebagaimana mestinya uka dialau kacau hawi arek jak ketahuan jalan kahite jete harapan ke para keluarga sambil membimbing memimpin perjalanan eta memandu kendaraan je kue je helu je harian supaya tahu teratur dengan rapi, dan pensanan kia abiare keluarga je anu tu limbas bara kuburan kare langsung kebaktian ampung pertama dan terakhir setelah bara kuburan langsung kan huma jite je perlu ke riwayat singkat hidup almarhum Imalahung. Almarhum lahir di desa Tumbang Tarusan pada tanggal 20 April 1940 dari pernikahan suami istri atas nama Bapak Lahung almarhum dan Ibu Ria almarhum. Almarhum merupakan anak pertama dari 5 bersaudara yang semuanya laki-laki, yang diantaranya Imal Bapak Simpe yaitu almarhum, Yansen Bapak Sampah almarhum yang berdomisili di desa Tumbang Tarusan, Manus Bapak Lilis yang berdomisili di Kuala Kurun, Idis Bapak Dewo almarhum yang berdomisili di desa Tumbang Hakau, Hanal Bapak Endang yang berdomisili di desa Manen Paduran. Almarhum menikah dengan seorang perempuan yang bernama Undong di desa Buntoy, kecamatan Miri Manasa, dan dikaruniai 4 orang anak, diantaranya 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, yang diantaranya bernama anak pertama Simpei Bapak Ega almarhum yang berdomisili di Tewah, 2 Tetei Indurasti yang berdomisili di Kuala Kurun, yang ketiga Dante Bapak Yongki yang berdomisili di Tumbang Ponyoy, kemudian Mulyana Indusiska yang berdomisili di Tewah atau di Buntoy. Dari keempat anak, almarhum dikaruniai 15 orang cucu, yang diantaranya 9 orang cucu laki-laki dan 6 orang cucu perempuan serta 1 orang cucu menantu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 tepatnya pukul 11.30 WIB, almarhum menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang dan damai di rumah anaknya yang bernama Mulyana atau Indusiska di Tewah. Demikian riwayat singkat hidup almarhum Imal Lahung. Selamat jalan ayah, mertua, saudara, dan kakek kami yang tercinta. Engkau sudah menunaikan tugasmu di dunia dan akhirnya engkau kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Amin. Selamat menjawab menjelang bentukan bau. Aku hamaran Majelis Pekerja Harian Jemaat 3 Tewah
selebih belum menyampai turut berduka cita tagal ijebiti ulu bakas itah jadi kelute buli akan eka jika tatahi pembahuang bapak huang karyan sorga tagal te ike huang aran majelis kia mamun mangkeme huang lingkungan telu tuh paham arek kahetang ate huang lingkungan telu tuh huang nyilu gitu jujur paling pengkare selama perjalanan huang ika ungkup ika tuh huang nyilu tuh pengkakare termasuk huang saat tuh tapi gite ika dia tahu menolak narai jadi rencana abih tala huang tandipa pembelum ita tapi keharap kepercayaan ita katetek ita dengan tatap dan ita salajur kinenga kekuatan supaya ita dia akan hubah barak iye bewe ije tempun ita palus kata tadi. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Cuma Tuhan disilakan. Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Di bawah perikop Yusuf meninggal. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunannya yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Demikian firman Tuhan. Yesus bersabda, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Marilah kita berdiri, kita mengantar orang tua terkasih kita ini, Bapak Imalahu atau Bue Bapak Simpe, ke tempat pemakaman untuk menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kepada pihak keluarga, kami persilakan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan kita akan berangkat bersama-sama dari rumah duka.
Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang, hidup dan mati kami ada dalam tangan-Mu. Tuhan telah memanggilnya dari antara kita. Kita akan meletakkan jasadnya di tempat ini. Dan dasar pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Biarlah kita meletakkan orang tua kekasih ini dengan sentosa. Sangatlah, sangat rangka-rangka. Berhitung sangat rangka-rangka. Santuk itu na santuk dia tahu Iya baris dong. Iya macam mana? Hayah Berpodok pingnya pun. hayah Jarang dapat baru dia kan ini. Ini.
Barang ikaw narik sip, karena narik balik nih. Iya. Narik, lalat. Narik. Pending aja kena. Mau mana tuh nih? Ngumpul. Tanah memang asal tubuh manusia, oleh sebab itu ia akan kembali menjadi tanah. Akan tetapi Tuhan Yesus Kristus yang pohon kehidupan akan menghidupkan tubuh orang yang percaya untuk beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Syukur bagi Allah yang mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nomor 388. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus. Aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya. Aku bahagia. Silahkan ditutupi. Ya, nutup. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kamu, duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tertahan. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus. Belai Tuhan cinta cete kamangathan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.